Di era globalisasi ini, sepertinya sangat sulit bagi suatu negara untuk melepaskan diri dengan negara lain. Sistem kapitalisme yang muncul sejak ratusan tahun yang lalu merupakan sistem ekonomi politik dunia hingga saat ini. Wallerstein adalah teori berkembang pada tahun 1970 sampai 1980-an. Teori sistem dunia merupakan reaksi terhadap teori dependensi yang dianggap tidak bisa menjelaskan gejala pembangunan di negara dunia ketiga. Yang bisa dijelaskan hanyalah gejala terjadinya keterbelakangan. Teori Wallerstein yang meletakkan kelompok dalam sistem dunia ke dalam 3 kelas merupakan sebuah pemikiran yang cerdas dan brilian. Yang pertama adalah core, wilayah yang mendapatkan keuntungan lebih banyak dari ekonomi kapitalis pertama kali berkembangnya di negara-negara Eropa Barat. Contohnya adalah Inggris, Prancis, dan Belanda. Secara politik, negara-negara ini memiliki pemerintahan pusat yang kuat dan kekuatan pasukan militer yang kuat. Yang kedua adalah semi-periperi, wilayah pusat core yang mengalami kemunduran untuk membangun posisi relatif mereka sehingga mengalami kenaikan kelas dari status periperi. Yang ketiga adalah periperi, wilayah yang memiliki pemerintahan pusat yang lemah dan diatur oleh negara lain mengekspor bahan mentah ke core, serta presentase angka kemiskinan tinggi pada negara ini. Seperti yang kita ketahui bahwa beberapa tahun ini kita mendengar kata MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah rencana yang dibuat oleh pemerintah negara-negara ASEAN untuk membuat kawasan Asia Tenggara menjadi basis pasar tunggal dan produksi tunggal pada tahun 2015. Dengan mengizinkan kebebasan masuknya barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja ahli di antara negara tersebut. MEA akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di seluruh negara peserta tersebut, yang akan memberikan kesempatan pekerjaan yang lebih baik dan gaji yang lebih tinggi. Tetapi pertumbuhan ekonomi tidak otomatis berarti bahwa semua orang akan mendapatkan keuntungan dengan merata. Sepertinya MEA akan membantu sekelompok kecil orang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik. MEA juga akan membuat semakin lebarnya kesenjangan pendapatan antara yang kaya dan yang miskin. Perusahaan domestik besar dan perusahaan multinasional yang akan paling menikmati keuntungan karena mereka memiliki kemampuan, pengetahuan, dan modal untuk bersaing dalam ekonomi terintegrasi tersebut. Para pekerja dengan keahlian rendah dan berasal dari industri tradisional dan pertanian kemungkinan yang akan paling menderita. Melihat harapan-harapan tersebut, jika para pemimpin dunia ketiga sanggup bersikap berani seperti Hugo Chavez dan mencoba merombak sistem ekonomi domestik yang sekarang ini terlalu didominasi oleh hegemoni negara-negara core menjadi ekonomi yang mandiri, kebanyakan dari pemimpin kita mungkin masih menjadikan tindakan semacam itu sebagai momok yang menakutkan. Tidak hanya pemerintah, namun juga kita sebagai masyarakat negara Indonesia. Dari itu mungkin kita juga akan diembargo secara total di bidang-bidang lain seperti di bidang pendidikan, bidang teknologi, dan lain-lain. Jika negara-negara utara melakukan embargo, kita masih punya harapan untuk membangun hubungan dengan negara-negara yang senasib dengan kita. Kita masih bisa bangun sistem kita sendiri dan tatanan internasional baru bersama mereka. Berdasarkan penjelasan teori tersebut, setiap negara bisa naik dan turun kelas, tergantung dinamika sistem dunia tersebut. Jadi, dengan membangun kekuatan ekonomi mereka dapat berkompetisi memperebutkan stratifikasi tertinggi, yaitu core. Harapan tersebut tidak akan hanya menjadi sekedar mimpi apabila kita mau untuk berusaha. Negara Indonesia, jika dibandingkan dengan negara lain, terutama negara yang sudah maju, belum bisa menciptakan kesejahteraan masyarakatnya karena masalah kemiskinan. Untuk masalah kesehatan, terdapat hasil survei dari BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, bahwa terdapat 3 masalah utama anak muda mengenai kesehatan, yaitu kebiasaan seks yang tidak sehat karena kurangnya wawasan mengenai seks dan kesehatan organ reproduksi, HIV/AIDS, dan kecanduan terhadap narkoba. Banyak anak perempuan di usia muda sudah hamil dan melakukan aborsi. Pergaulan bebas yang makin meluas, pelecehan seksual yang semakin marak di kalangan anak-anak di bawah umur, hingga banyak kematian anak muda yang sia-sia karena menggunakan narkoba adalah bukti. Lagi-lagi masalah tersebut dikarenakan pendidikan yang kurang untuk anak-anak tersebut. Karena dalam pendidikan tidak hanya diajarkan materi secara akademik saja, namun juga moral yang sangat dibutuhkan oleh semua orang. Selain masalah-masalah tersebut, kurangnya perhatian pemerintah membuat masalah-masalah yang lain bermunculan. Sebenarnya di Indonesia, kita mempunyai anak-anak bangsa yang mempunyai kualitas dan keterampilannya bagus untuk mampu menghadapi semua isu global. Namun sayangnya, kurangnya apresiasi yang dibuat oleh pemerintah membuat anak-anak bangsa yang unggul tersebut dilirik oleh negara lain sampai akhirnya direkrut oleh negara lain. Salah satu contoh adalah Yo Pin Lim yang sukses di Amerika Serikat.
Ia adalah pendiri Chief Scientific Officer Proterra Biologics, sebuah perusahaan di Rhode Island Hospital, Amerika Serikat. Ia memiliki beberapa paten mengenai pemahaman terhadap molekul kompleks pada fisiologi manusia dan berbagai macam penyakit. Penemuan-penemuan tersebut hingga saat ini menjadi acuan utama rumah sakit di Amerika Serikat. Selain Lim, banyak anak-anak bangsa yang mempunyai keahlian yang sangat mengagumkan, namun karena kurangnya perhatian pemerintah dalam memberikan dukungan untuk mengembangkan potensi-potensi tersebut yang membuat semua bibit-bibit unggul tersebut tidak bisa berkembang di Indonesia. Pemerintah juga sebenarnya selama ini tidak pernah diam saja untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Disinilah peran aktif kaum muda sangat dibutuhkan.